permasalahan nasional. Apabila kita melaksanakan tugas melenceng dari aturan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, bukan perdata lagi risikonya, pidana. Maka saya himbau kepada rekan-rekan semua dan adik-adik semua, mari kita menjalankan tugas sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Apalagi kita sebagai petugas Panardi, satu orang pun yang tidak terdaftar itu mungkin mereka akan menuntut kepada kita sebagai petugas. Kenapa? Dan juga mungkin ini mesti ada jeda waktu sekian bulan sampai Februari itu waktu yang masih lama ya. Jadi mungkin laporan-laporan yang meninggal atau yang pindah alamat mungkin itu harus segera dilaporkan ya, Ketua. Ini mesti banyak perubahan. Maka dari itu sekali lagi saya sarankan, saya tekankan, bekerjalah dengan baik, kerja dengan maksimal sesuai dengan tupoksi masing-masing dan aturan yang berlaku begitu. Karena penyimpangan yang dilakukan oleh kita semua sebagai petugas ini bisa saja menggugurkan pemilu, Pak, kalau ada kecurangan. Karena dari mulai sekarang juga dari tingkat bawah sampai pusat mungkin udah ada isu-isu bahwa pemilu itu jangan sampai terjadi. Terus ada isu pemilu 2019 itu curang. Udah mulai isu-isu dari partai-partai politik, terutama dari mulai calon presiden sampai ke bawah itu udah ada kecemburuan lah. Bahwa pemilu itu jangan sampai terjadi lagi seperti 2019. Walau alam tuh ya, mungkin itu mah hanya isu atau gimana ya, itu bahwa pemilu yang lalu itu curang katanya. Itu belum tentu lah, itu hanya kecurigaan aja atau sudon lah. Maka dari itu kita sebagai petugas dari mulai tadi sampai ke WPS saya sarankan mari kita bekerja dengan maksimal sesuai dengan tupoksi dan aturan yang berlaku. Dan juga saya sarankan seperti petugas KPPS jangan sampai terjadi lagi pemilu yang lalu sampai petugas KPPS meninggal sekian ratus orang. Maka dari itu sekalipun memang kita ini diberi tugas atau beban yang berat, jangan terlalu, kalau kita merasa benar jangan jadi beban kita. Kalau kita jadi beban, akhirnya timbullah kekhawatiran, kewaspadaan kita, timbul penyakit. Jangan sampai lagi terjadi korban sampai ratusan. Pengurus KPPS 2019 itu mungkin terlalu beban gitu ya. Maka dari itu jagalah kesehatan kita. Sekalipun kita tugas memang harus maksimal menjadi tugas berat kita, tapi kesehatan hati-hati jaga. Jangan terlalu beban. Nanti kita menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Nyalamun air orang menjalankan tugas yang melenceng dengan aturan pasti was-was. Ngapain kita harus takut kalau kita menjalankan sesuai dengan tupoksi atau dengan aturan yang berlaku? Jangan takut. Itulah kuncinya. Kita harus merasa benar kita menjalankan tugas sesuai dengan aturan begitu. Sekali lagi, maka jangan terlalu jadi beban. Bisa jadi penyakit, bisa terjadi because pemilu yang lalu 2019 itu sampai sekian ratus KPPS yang meninggal dunia. Tahu ada apa tuh? Itu jangan terulang kembali seperti itu. Kami sayangkan. Kita bekerja memang untuk negara, tapi kalau kita mengorbankan jiwa, kesehatan kita terganggu. Ini amit-amit jangan sampai terjadi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dari mulai PPS sampai Pantardi yang telah menjalankan tugas tahapan demi tahapan sampai sekarang sudah sampai ke tahapan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan atau DPSHP. Ini suatu kerja keras rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kinerja kita selalu diberi kesehatan dan menjalankan tugas yang baik. Kita berdoa bersama-sama agar tugas kita sampai akhir tidak ada permasalahan, sukses. Utamanya di Desa Tenungja ini tidak ada masalah. Itu harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.